Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa kembali mengikuti kegiatan tutorial web pada sesi yang kelima, 7 November 2021. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, saya akan ngecek kembali daftar kehadiran siapa-siapa yang sudah hadir di forum ini ya. Silakan dimulai dibuka mic-nya dan videonya. Ketika nanti saya panggil namanya, langsung merespon, menyatakan hadir atau menyatakan ada ya, sehingga tidak perlu saya panggil berulang-ulang, langsung merespon dengan seketika seperti itu. Saya mulai dari Ibu Elisa Rahma. Apakah sudah hadir Bu Elisa Rahma? Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah Bu Elisa Rahma. Oke, sekarang saya akan coba review dari tugas yang ada di tugas 2 ya. Nah, Bapak Ibu, di tugas 2 ini sudah saya lihat beberapa yang sudah mengirimkan ya. Oke Bapak Ibu, terlihat kelompoknya Pak Robi yang sudah mengirim tugas ya. Tetapi Bapak Ibu, walaupun ini tugas kelompok, mengirimnya masing-masing ya. Jadi mengirimnya masing-masing walaupun ini tugas kelompok, bukan diwakili Pak Robi saja ya. Nah Bapak Ibu, ini kemarin yang sudah dilakukan oleh Pak Robi kita juga bisa lihat. Nah ini terlihat di sini Bapak Ibu ya, real kejadian atau kejadian yang sesungguhnya, tidak sekedar demo karena tugas saja. Jadi di sana melibatkan ada siswanya ya. Siswanya di dalam kelas menyimak ya. Ada satu komputer yang disorot ke LCD ya, untuk menyorot ke bagian siswa ya. Saya percepat saja ya, ini proses presentasi sedang berlangsung ya. Ada gurunya yang sedang mengajar terlihat di sini, ada siswa-siswanya juga sedang menyimak. Kemudian saya lihat di sini juga ada interaksi dengan siswa. Ini apakah pentingnya gizi seimbang bagi tubuh Bu? Nah ini anak-anak langsung berinteraksi dengan HP yang dipegang ya, langsung Bapak Ibu menanggapi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik baru di modul 5, yaitu video sebagai media pembelajaran. Modul 5, video sebagai media pembelajaran ini nanti juga menjadi bekal Bapak Ibu untuk membuat atau mengerjakan tugas 3. Tugas yang pamungkas, tugas yang terakhir, Bapak Ibu membuat video pembelajaran sendiri. Contoh-contoh videonya ada di rumah belajar. Di pertemuan pertama sudah saya perlihatkan. Nanti kalau kurang jelas saya perlihatkan lagi contoh-contoh video pembelajaran yang nanti Bapak Ibu harus buat untuk tugas 3. Nah di modul 5 ini sebagai bekal Bapak Ibu untuk membuat tugas 3 ini akan membahas berbagai hal terkait dengan video dan karakteristiknya, di mana video ini memiliki atribut sebagai media gambar yang bergerak atau motion picture, dan memiliki kemampuan dalam menyampaikan unsur suara serta gambar yang secara simultan berupa gambar bergerak atau image, moving image. Ya, ini ciri-ciri daripada video. Nah, tentunya tujuan
membuat program video ini, ya tujuan membuat video pembelajaran seperti ini ada 4 hal besar. Yang pertama, untuk memberikan informasi, untuk menyampaikan informasi tertentu atau to inform. Misalnya Bapak Ibu memperkenalkan tentang materi sejarah. Bapak Ibu menginformasikan apa yang terjadi menjelang 17 Agustus 45, ya, apa yang terjadi di tanggal tersebut. Itu menginformasikan sesuatu. Kemudian tujuan video yang lain adalah membelajarkan, ya. Membelajarkan tuh konstruk atau instruk, yang memberikan instruksi. Misalnya Bapak Ibu mengajar PJOK, ya, mengajar PJOK olahraga, bagaimana cara melempar lembing yang benar. Bapak Ibu buat instruksinya, langkah pertama cara megangnya seperti ini, gerakannya seperti ini. Ada instruksi-instruksi yang memperjelas itu. Atau mungkin guru agama, tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar, dibuat tutorialnya, ya, untuk menginstruksikan ke siswa langkah-langkahnya seperti ini yang benar. Atau Bapak Ibu mengajar PKN, ya, kalau mau mengajar PPKN ini atau mengajar budi pekerti ini untuk membujuk atau persuade, mengajak siswa, ya, membujuk siswa agar memiliki rasa gotong royong, ya, sopan santun, ya, memiliki kepribadian. Ini Bapak Ibu bisa buat program videonya tuh persuade untuk membujuk dan mengajak siswa. Dan tujuan program video ini juga yang tak kalah pentingnya adalah untuk menghibur, to entertain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kemasannya harus dibuat semenarik mungkin sehingga anak-anak merasa terhibur dengan video kita. Oh, ada animasinya, kemudian ada ilustrasi musiknya, ya, dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Dan tentunya nanti Bapak Ibu juga perhatikan durasi, ya, jangan sampai lebih dari 10 menit, ya, bisa 4 menit, 5 menit, ya. Cari topik-topik yang spesifik sehingga video kita lebih menarik, ya. Jadi ada unsur menghiburnya, ada unsur entertain, ya, ada unsur menginformasikannya, ya, ada unsur memberikan instruksi, ada unsur mengajak atau membujuk, seperti itu, ya. Ini tujuan-tujuan untuk pembuatan program video, tentunya video pembelajaran. Nah, apa manfaat program video pembelajaran? Banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai sarana untuk mendiseminasikan informasi dan pengetahuan. Tentunya Bapak Ibu, kita sudah tahu informasi itu sebelumnya, baik dalam pengalaman pribadi maupun membaca, ya, sehingga informasi yang kita dapatkan kita sebarluaskan, kita diseminasikan, kita tularkan ke pihak lain, tentunya dalam hal ini siswa. Kemudian manfaat yang lain untuk membelajarkan pemirsa tentang keterampilan, kompetensi yang bersifat spesifik tadi, berarti itu instruct tadi, itu instruct, memberikan instruksi-instruksi, ya, tentang keterampilan tertentu. Tadi saya ilustrasikan pelajaran PJOK, bagaimana lompat jauh yang benar, ya, melempar lembing yang benar misalnya, ya kan. Nah, ini manfaat dari video itu untuk membelajarkan pemirsa tentang keterampilan atau kompetensi yang bersifat spesifik tadi. Kemudian tujuan program video yang lain menurut tahun 2008 ini, yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Sebagai contoh, menyampaikan pengetahuan tentang alam dan lingkungan seperti program yang ada di TV channel Discovery, The Planet Animal, ya, ini pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kalau dinarasikan hanya cerita-cerita ini susah dicerna. Kalau dibuat visualisasinya dalam video ini akan menjadi lebih jelas. Kemudian tujuan yang lain yaitu untuk membangkitkan motivasi dan apresiasi. Sebagai contoh, program drama ini dapat digunakan untuk memotivasi atau membangkitkan emosi orang yang terlibat.
di dalamnya, ya, peristiwa yang sedang ditayangkan. Nah, tentunya Bapak Ibu di dalam membuat program drama juga harus diperhatikan di dalam pemilihan, ya. Ya, sekarang kan banyak drama-drama yang kurang mendidik, ya. Ya, pastikan drama-drama yang dari konten TV edukasi itu sudah terseleksi oleh Kementerian Pendidikan. Kalau di TV-TV swasta ya tentunya segmennya juga beda, itu segmennya remaja, segmennya dewasa, ya. Itu kurang tepat kalau untuk disajikan sebagai pembelajaran dari drama-drama yang ada di TV edukasi. Kemudian memberi pengalaman nyata. Program video ini dapat digunakan untuk menghadirkan rekaman yang dapat memberikan pengalaman nyata. Sebagai contoh, mengenal lebih dekat perilaku dan kehidupan hewan langka liar di Afrika. Bagaimana kemudian memperkenalkan adat istiadatnya penduduknya di sana juga. Ini juga bisa dibuat program videonya, Bapak Ibu. Program video ini memiliki banyak keunggulan dibanding program-program yang lain. Pertama, bisa menarik perhatian. Ya, kemasannya tadi dari unsur artistiknya, unsur seninya harus diperhatikan, unsur entertainmentnya, hiburannya harus diperhatikan sehingga menarik perhatian. Kemudian keunggulan lagi di video ini bisa memperlihatkan gerakan slow motion. Misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan tentang bagaimana itu burung bisa terbang, gerakan sayapnya bagaimana itu. Nah, itu gerakan sayap kalau kita rekam itu begitu cepat, tetapi di video kita bisa pelan-pelan, kita bisa perlambat. Oh, seperti ini dinamika gerakan sayapnya seperti itu, slow motion. Cara lompat jauh juga demikian. Bapak Ibu bisa buat perlambat gerakannya, oh, kayak ayunan kakinya seperti ini, tangannya seperti ini. Bisa dilakukan, ya, dengan video. Kemudian keunggulan lain mengungkapkan sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dilihat oleh mata. Mata mungkin susah melihat proses apa yang terjadi di dalam misalnya proses kandungan seorang bayi misalnya, atau proses terjadinya gunung meletus, bagaimana magma itu melakukan reaksi, ini kan susah dilihat, ya. Dengan program video dibantu dengan visualisasi animasi, semua itu bisa disajikan. Dan keunggulan lain dari video ini mengulang adegan atau peristiwa secara akurat. Jadi kita tidak capek menjawab pertanyaan yang sama dari orang yang berbeda. Mereka bisa mengulang lagi, oh tadi yang bagian ini nggak jelas, ini saya ulang lagi bagian itu. Dan keunggulan lain, video ini menampilkan unsur visual secara realistik, secara nyata, ya, bisa kita visualisasikan. Dan menampilkan unsur-unsur warna dan suara yang dinamis, membangkitkan emosi pemirsa. Nanti kita kemas sedemikian rupa sehingga emosi pemirsa bisa terbawa, ya, dalam suasana yang diinginkan. Keunggulan program video yang lain menurut kaum 2008, ya, ini mampu memperlihatkan motion picture secara dinamis tadi, ya. Ya, kemudian memperlihatkan tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau, tempat yang berbahaya, yang mungkin berbahaya bagi anak kalau kita kunjungin ke sana. Udah nggak usah kunjungin ke sana. Ini misalnya kita ambil videonya dari YouTube, atau mungkin bapak gurunya langsung mengambil secara langsung diperlihatkan ke anak-anak videonya. Bisa seperti itu. Kemudian video juga mampu memperlihatkan objek atau benda dari sudut pandang pemirsa, ya, sebagai contoh dapat memperlihatkan teknik pengelasan secara aman tanpa harus takut terkena percikan api, bagaimana, ya, itu bisa kita buat videonya, ya, sehingga betul-betul terasa kita melihat benda sesungguhnya. Keunggulan yang lain, video ini dapat menayangkan objek dalam format 3 dimensi, ya. Ada tebal tipisnya itu kelihatan, ya, baik itu yang secara real maupun menggunakan teknik-teknik animasi 3 dimensi. Itu sangat banyak sekali video-video itu yang Bapak Ibu, ya, sekarang beredar di dunia maya. Tinggal Bapak Ibu cari kata kunci yang sesuai, misalnya metamorfosis, animasi metamorfosis kupu 3 dimensi, nanti akan muncul. Jadi kalau di dalam pencarian Bapak Ibu tuliskan secara spesifik
di YouTube. Kalau video di YouTube ya basisnya ya, nanti akan ada gambar di situ. Dan video mampu mempercepat gerakan ya, sebuah proses yang terlihat lambat maupun cepat. Yang cepat bagaimana? Misalnya Bapak Ibu ingin melihat proses perkembangan, proses penyerbukan, proses mekarnya bunga ini kayak apa. Ini kan proses yang lambat, berhari-hari terjadi ya. Kita bisa buat animasinya. Oh, proses mekarnya seperti ini. Mau syuting beneran juga kita nunggu sampai beberapa minggu bahkan bulan ya, dibuat animasinya lebih cepat. Nah, ini mempercepat proses yang sesungguhnya lambat bisa dipercepat dengan video seperti ini banget. Juga sebaliknya, proses yang cepat bisa perlambat seperti tadi ya. Bagaimana dinamika gerakan aerodinamis dari burung itu bagaimana bisa diperlambat gerakannya. Keunggulan yang lain dari video ini mampu memperlihatkan adegan dramatik yang dibuat menggunakan skenario maupun adegan nyata. Misalnya Bapak Ibu ingin mengajarkan tentang budi pekerti, pendidikan karakter ya. Ini sangat efektif jika disampaikan melalui tayangan drama video. Ya, bukan drama-drama yang lain, apalagi sekarang lagi musim drakoran itu ya. Itu drama untuk remaja ya, tidak kurang cocok untuk penanaman pendidikan karakter siswa ya. Drama-drama yang ada di TV edukasi ini sangat mendidik ya. Bapak Ibu bisa arahkan ke sana. Bisa menggunakan media TV edukasi untuk pembelajaran pendidikan karakter. Yang mana pendidikan karakter sekarang sudah dirubah sedemikian rupa menjadi istilah baru, yaitu profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila sesungguhnya ini perubahan-perubahan yang terjadi dari pendidikan karakter yang sebelumnya. Ada unsur-unsur yang sama di sana. Nah, ini Bapak Ibu bisa buat kemasannya kemasan drama. Nah, video juga mampu menghadirkan gambar atau benda atau hewan yang tidak mungkin dihadirkan untuk demonstrasi dan dipelajari secara langsung ya. Misalnya memperlihatkan kehidupan satwa langka berlangsung di habitat aslinya. Ya, ini sangat tidak mungkin dan berbahaya ya. Kita bisa lakukan itu dengan teknik-teknik khusus ya. Seperti yang ada di acara Discovery Animal Planet itu ya, mereka menggunakan alat khusus untuk melihat tingkah laku binatang, sehingga hasil videonya bisa kita berikan ke anak-anak. Oh, seperti ini, tabiat binatang ini seperti ini, sukanya gini gitu ya. Mereka dengan peralatan yang canggih bisa membuat video dokumenternya seperti itu. Keunggulan yang lain, video ini untuk pembelajaran yang spesifik seperti sejarah. Ini menghadirkan dokumen-dokumen masa lalu ya, terjadinya Perang Dunia Kedua seperti apa ya, peristiwa menjelang 17 Agustus seperti apa. Ini ada dokumentasinya ya, ada film-filmnya ya, walaupun kualitas gambarnya masih sederhana, hitam putih. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa temukan peristiwanya ya, di YouTube juga sudah banyak orang-orang yang share video-video peristiwa sejarah seperti itu. Ini juga menjadi materi pembelajaran yang spesifik ya, untuk mata pelajaran sejarah khususnya, dengan menghadirkan film-film dokumenter masa lampau yang notabene pada saat itu kita tidak mengalami, tapi bisa melihat dari rekaman-rekaman tahun yang lalu. Dan video ini juga dapat digunakan sebagai sumber informasi yang perlu ditindaklanjuti. Misalnya, dapat digunakan untuk memulai terjadinya komunikasi dalam sebuah diskusi. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu misalnya di dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu mutar video. Nah, setelah mutar video, anak-anak nanti diminta pendapatnya, apa yang ditangkap dari video itu, kemudian apa yang bisa diambil hikmah dari video itu. Kemudian Bapak Ibu bisa siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait video yang ditonton tadi sebagai bahan diskusi. Nah, itu Bapak Ibu ya, keunggulan program video pembelajaran. Nah, pemanfaatan dan produksi program video sebagai media pembelajaran ini juga perlu kita ketahui Bapak Ibu.
di mana program video pembelajaran ini Bapak Ibu bisa membeli dan memodifikasi program tersedia. Ada dibuat CD-CD video pembelajaran yang gratis juga banyak. Ya, Bapak Ibu ketikkan aja KIKD, kata kunci KIKD yang Bapak Ibu ajarkan. Ada di sana Bapak Ibu, gratisan di YouTube, gratisan. Di rumah belajar juga banyak. Dalam hal ini Bapak Ibu harus memiliki kompetensi untuk memproduksi sendiri program video sesuai dengan keperluan, sesuai dengan mapel kita ya, mata kuliah kita media pembelajaran, komputer dan media pembelajaran ya, yang menuntut Bapak Ibu mampu memproduksi video sebagai bahan ajar. Oleh karena itu di sesi kelima akan ada nanti muncul di sesi 7 ya. Sesi 7 akan muncul tugas 3 atau tugas terakhir, Bapak Ibu memproduksi sendiri program video pembelajaran ya, dengan durasi kurang dari 10 menit ya. 4 menit monggo, 5 menit monggo ya, jangan lama-lama, nanti akan unsur kebosanan akan terjadi. Oke Bapak Ibu, nanti memproduksi video sendiri untuk tugas yang ketiga. Nah, di dalam membuat video pembelajaran Bapak Ibu sesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu ambil mapel apa saja ya yang dikuasai, silakan dipilih nanti ya. Kemudian informasinya akurat dan baru ya, disampaikan dengan bahasa yang jelas ya, dan memotivasi dan memancing minat belajar siswa. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan tips dan trik saat apersepsi. Di dalam video itu ada apersepsi yang membuka materi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak penasaran, sehingga dia menyimak lebih lanjut video tersebut. Pancing anak dengan pertanyaan-pertanyaan di video pembuka untuk memotivasi mereka, memancing minat untuk lebih belajar dan melihat tayangan video yang kita buat. Kemudian melibatkan mental siswa dalam aktivitas pembelajaran ya, bawa nuansa yang ceria, yang gembira, sehingga anak-anak juga senang melihatnya. Dan juga yang tak kalah penting adalah kualitas teknik yang baik ya, gunakan pencahayaan yang benar ya, gunakan cahaya alami karena lebih bagus daripada cahaya buatan ya. Cahaya alami Bapak Ibu, misalnya syuting di dalam rumah, di kamar, jendela dibuka ya, gunakanlah jendela sebagai cahaya alami, jangan kita membelakangi jendela. Kalau di outdoor Bapak Ibu bisa syuting sekitar jam-jam 8, 9, 10 ya, cahayanya tidak begitu kuat, atau sore jam 3, 4, 5 ya. Ini terkait dengan kualitas. Juga jaga kualitas audionya ya, jangan sampai nanti ada suara masuk, suara ayam berkokok masuk, suara motor lewat masuk, seperti itu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan clip on, ini bisa mereduksi suara-suara yang dari luar ya, seperti tadi suara motor lewat atau ayam berkokok dan seterusnya. Dan usahakan videonya diuji ya. Diuji dalam hal ini minta temannya untuk melihat, tolong lihat video saya ini kayak apa ini, komentari apa yang kurang. Kalau bagus katakan bagus, kalau kurang bagus bagian mana dan harusnya bagaimana, ini diuji. Nah, kalau orang sudah mengatakan udah bagus ini dari sisi kualitas gambarnya, suaranya, penyampaiannya, udah, baru Bapak Ibu distribusikan ke media sosialnya, dalam hal ini YouTube ya. Boleh di media yang lain, mungkin Facebook atau Instagram ya, cuman yang untuk dikirim ke LMS ini YouTube. Dan Bapak Ibu juga videonya usahakan terbebas dari kepentingan iklan, misalnya ada benda-benda yang mengandung produk tertentu mungkin bisa ditutup ya, dan dilengkapi juga petunjuk ya penggunaan. Petunjuk penggunaan ini saya rasa untuk video juga tidak terlalu signifikan perlunya ya, kecuali itu media pembelajaran interaktif yang anak-anak perlu mengenal tombol ini untuk apa, tombol ini untuk apa, itu perlu petunjuk penggunaan. Tapi kalau video saya rasa tanpa petunjuk penggunaan bisa. Dengan tekan tombol play udah anak-anak bisa menyaksikan, melihat video itu secara mandiri. Apa langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan dalam membuat video? Ada 3 langkah utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi.
Praproduksi ini terkait dengan menemukan ide, gagasan. Bapak Ibu nanti milih mapel apa ini? Mapel sejarah, mapel tematik 1, tematik 2, pilih ya, pilih ini terkecil. Nah, idenya kemudian nanti Bapak Ibu susun dalam kerangka program. Ya, dibuat treatmentnya, dibuat naskahnya. Ya, naskah ini penting ketika Bapak Ibu ini kerjanya tim. Tapi kalau individu saya rasa biasanya naskah sudah ada di kepala, kita mau ngapain sudah ada di kepala, free memory juga nggak apa-apa gitu ya. Di dalam tugas ini tidak dituntut Bapak Ibu membuat naskah, nggak apa-apa, langsung hasil jadinya. Kemudian naskahnya direvisi ya, finalisasi naskah dan revisi program. Itu biasanya dilakukan untuk memproduksi video-video yang timnya lebih dari 1. Bagian penulis naskah sendiri, bagian editing sendiri, bagian presenter sendiri. Nah, kalau dalam kasus ini Bapak Ibu tugasnya ya dibikin sendiri semua ya. Nanti ngambil gambarnya sendiri, diedit sendiri ya. Karena ini tugas individu. Kalau nanti ngerjakannya bisa minta bantuan teman ya silakan, temannya untuk nyuting kan boleh. Kemudian setelah tahap praproduksi, nah sekarang tahap produksi, tahap take gambar, take picture. Apakah itu nanti produksinya di dalam ruangan atau di luar ruangan? Perhatikan nanti kalau di luar ruangan, noise atau gangguan suara yang ada di lingkungan itu. Biasanya kalau di luar ruangan bisa sore atau pagi supaya cahayanya nggak kuat. Nah, kalau di dalam ruangan perlu pencahayaan yang bagus ya. Bisa dari lampu yang ada di rumah atau lampu baca atau jendela kamar ya, jendela kamar atau jendela rumah ini sebagai cahaya. Dan Bapak Ibu usahakan kalau di dalam ruangan itu menggunakan teknik green screen, sediakan kain hijau sehingga kain hijau itu nanti bisa dihilangkan, kita ganti dengan background yang menarik, mau di dalam kelas backgroundnya, di bandara atau di tempat mana terserah, yang penting nanti ada kain hijau di belakang Bapak Ibu. Kemudian deskripsi tentang objek dan peristiwa, kemudian panduan kerja ya bagi tim yang lain ya, ketika itu video dibuat oleh tim. Kalau dibuat sendiri udah kita semua kerjakan sendiri tanpa tim, tanpa sutradara ya. Nah, bentuk program video itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang bentuknya drama, main peran ya. Misalnya ini untuk memberikan pendidikan karakter. Kalau memberikan pendidikan karakter biasanya dikemas secara drama. Ya, dimulai dengan mengenalkan karakter ya yang terlibat di dalamnya, kemudian sifat-sifatnya ya, diikuti dengan konflik dan endingnya nanti bagaimana sehingga dalam cerita itu ada hikmah yang diambil oleh anak. Ya. Ini bentuk drama. Tentunya yang terlibat banyak. Siapa yang menjadi ini, siapa menjadi itu. Kalau nanti video Bapak Ibu tidak harus dalam bentuk drama ini ya, nggak perlu nanti proses pembuatannya itu lebih lama. Kemudian video bentuk dokumenter, bercerita tentang peristiwa yang telah berlangsung sebelumnya. Nah, bentuk dokumenter ini lebih mudah Bapak Ibu ya. Kita sendiri tanpa keterlibatan orang lain bisa ya, video dalam bentuk dokumenter. Kita shot sini, kita berikan narasi ya, kita ambil adegan ini kayak narasinya seperti apa ya. Kemudian dalam bentuk talk show ini sudah Bapak Ibu lakukan ini sebetulnya ya, yang Bapak Ibu saya minta tugaskan sebagai apa itu, mengadakan kegiatan live streaming, itu bentuknya talk show tapi secara live-nya nanti akan menghasilkan rekaman talk show. Ini sudah Bapak Ibu buat. Kemudian dalam bentuk demo, nah nanti video Bapak Ibu lebih cenderung ke sini nanti dalam bentuk demo. Bapak Ibu mendemokan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, memperagakan sesuatu di sini. Nah, ini bisa dilakukan kita sendiri ya, tanpa keterlibatan orang banyak gitu kan. Kalau melibatkan orang paling membantu untuk memegang perangkat ya, memegang syutingnya gitu. Tapi sebenarnya syuting dan sebagainya bisa kita lakukan sendiri ya. Seperti video yang saya buat di rumah belajar itu. Udah saya tempatkan kamera di depan, tekan play, baru saya lari ke depan untuk
menyajikan materi ya, mendemonstrasikan sesuatu. Nah, video Bapak Ibu lebih cenderung nanti ke sini. Kemudian kemasan video bisa musikal, menampilkan cara musik dan tarian. Ya, ini tergantung videonya apa ya. Kalau video terkait seni budaya mungkin bisa. Kemudian video kuis berisi tentang program yang melibatkan pertanyaan pemirsa. Bapak Ibu juga bisa kombinasikan nanti antara 4 dan 6 ini, antara video demo dan kuis bisa ya, bisa dikombinasikan. Dan dalam bentuk feature, yaitu berisi program segmen yang dikemas dalam bentuk penyajian yang bervariasi dalam satu topik, biasanya menggunakan beberapa bentuk penyajian. Ya, bentuk feature ini juga bisa Bapak Ibu ya, antara visualisasi dan ada narasinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, materi terkait video pembelajaran ya. Nanti yang Bapak Ibu buat seperti apa akan saya coba lihatkan contoh-contoh yang ada di rumah belajar. Dan waktu kita pertemuan di pertama sepertinya juga sudah sedikit saya perlihatkan. Ini saya coba pertegas lagi bentuk video pembelajaran yang Bapak Ibu harus buat seperti apa untuk tugas yang ketiga, tugas terakhir atau tugas pamungkas di pertemuan ke-7. Nah, di mana Bapak Ibu melihatnya? Ketika Bapak Ibu rumah belajar ya. Ya, diharapkan Bapak Ibu referensinya ke rumah belajar, karena kalau di YouTube ini tidak memperhatikan kualitas Bapak Ibu. Kita membuat video asal jadi aja di YouTube ada, bisa. Tetapi kalau video yang di rumah belajar ini sudah diseleksi ya, baik dari sisi materi maupun unsur seninya ya, sudah diseleksi. Beda dengan di YouTube asal bikin, boleh masuk. Kalau di sini hanya yang terseleksi yang bisa masuk. Kita lihat nanti Bapak Ibu model-model video yang ada di rumah belajar bisa dijadikan contoh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bisa menjadikan inspirasi. Oh, nanti saya mau model membuat seperti ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Masih muter-muter. Silakan Bapak Ibu sambil saya proses membuka contoh video di portal rumah belajar yang nanti bisa menjadi contoh. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini saya sudah membuka situs rumah belajar. Nanti Bapak Ibu klik yang sumber belajar. Coba sekarang, di sana ada banyak contoh-contoh video yang bisa Bapak Ibu tiru di sana ya. Nah, ini Bapak Ibu, banyak sekali contohnya. Saya cari yang kategori SD ya. Klik di sumber belajar, pilih tingkatan pendidikan. Saya coba lihat tata surya, ini. Oke. Bapak Ibu juga bisa sortir. Mau kelas berapa di sini ya? Mau kelas berapa, mata pelajaran apa juga bisa disortir ini videonya. Mau kelas 5 boleh ya. Mata pelajaran apa ini ya? Tematik SD kelas 5. Oh, belum ada ini nampaknya nih. Cari yang lain. Matematika peminatan. Saya percepat aja. Mau dikasih bumper atau tanpa bumper juga tidak masalah Bapak Ibu ya. Ini bumper pembuka. Matang Indir, kita akan belajar bersama menjelajahi luar angkasa. Banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu. Oke, coba saya buka yang lain lagi. Oke, Bapak Ibu ya, jadi usahakan nanti model videonya seperti ini ya. Kalian rangka apa saja yang menyusun tubuh kita? Dan apa saja fungsinya? Yuk, kita cari tahu. Nah, itu namanya persepsi ya. Itu namanya persepsi, jadi membuat anak-anak penasaran ya dengan kalimat-kalimat pertanyaan. Coba kita ulangi lagi. Ulangi lagi. Sahabat rumah belajar, tubuh kita tersusun dari rangka. Nah, tahukah kalian rangka apa saja yang menyusun tubuh kita? Dan apa saja fungsinya? Yuk, kita cari tahu. Oke, itu tadi ya persepsi yang membuat
anak-anak penasaran. Sekarang kita lanjut ke materinya. Ini materinya. Dan fungsinya. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut rangka manusia, saya mau bertanya terlebih dahulu. Tubuh sahabat gemar belajar tersusun dari orang tua apa tidak ya? Apa? Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi pada sore hari ini? Itu dikirim kayak apa? Dikirimnya? Bapak Ibu bisa menggunakan KineMaster, bisa menggunakan Filmora kalau dipakai komputer bisa menggunakan Filmora. Kalau dengan KineMaster, kalau HP pakai KineMaster. Nanti coba kita bahas teknik-teknik langkah pembuatan di pertemuan depan ya. Pertemuan depan kita akan coba belajar teknik mengeditnya ya. Nah, Bapak Ibu juga boleh, Bapak Ibu sudah bisa mencari bahan dan ide serta membuka YouTube tutorial bagaimana membuat video pembelajaran dengan KineMaster, bagaimana membuat video pembelajaran dengan Filmora. Banyak sekali tutorialnya di sana. Nanti akan saya share aplikasinya supaya nanti Bapak Ibu juga praktek. Kalau Bapak Ibu cari di Play Store juga ada ya. Nanti yang saya kasih yang Pro juga, saya ada yang Pro itu yang KineMasternya. Nah, langkah-langkah. Kalau untuk pengumpulan antikusnya kayak mana Pak? Itu kan di LMS maksimal 2 MB nggak salah itu? Ya sama, jadi videonya dikirim ke YouTube. Nanti yang ditulis itu hanya link YouTube seperti yang tugas 2 ini. Ya, jadi link YouTube-nya saja. Kirim Pak KineMaster Pro-nya Pak. Oke, nanti saya kirim, saya cari di HP saya yang Pro-nya ya supaya tidak ada watermark-nya. Termasuk. Ya, kasih ke Adi Pak. Oke, ke grup nanti ya boleh nih. Kan ada grupnya ya. Nanti langkah-langkah teknisnya mudah-mudahan kita bahas nanti minggu depan. Hari ini pengenalan dulu. Tapi Bapak Ibu silakan cari tutorialnya dulu di YouTube, banyak itu berlimpah ruah di sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya Pak, sudah Pak. Sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas kita akhiri sesi ini. Jangan lupa ditunggu tugas 2-nya dulu untuk membuat rekaman live streaming dengan siswa. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.